Hai semua, di video kali ini saya mau membagikan resep puding bakso. Ini tampilannya benar-benar mirip bakso banget, rasanya enak, cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Pertama-tama masukkan 120 gram gula pasir, kemudian 1 bungkus Nutrijel rasa kelapa. Lanjut tambahkan 1 sendok teh Nutrijel plain, kemudian 1/4 sendok teh garam. Nah, kemudian ini diaduk-aduk sampai benar-benar tercampur merata. Lanjut masukkan 300 ml air, kemudian masukkan juga 400 ml susu cair. Nah, jika kalian mau pakai susu cair semuanya juga boleh ya. Nah, kemudian ini akan saya tambahkan pewarna kuning secukupnya aja. Jadi untuk pewarnanya ini totalnya saya memakai kurang lebih 2 tetes ya. Lanjut, ini akan saya masak menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk-aduk seperti ini. Nah, jika pudingnya sudah mendidih, kemudian segera matikan apinya. Kemudian tuang di loyang, ini cukup sedikit aja seperti ini ya, karena kita mau bikin mie jadi harus tipis. Jika kalian punya loyang yang lebih lebar, bisa pakai loyang yang lebar ya. Di sini saya pakai 2 loyang. Nah, untuk loyangnya sebelumnya sudah saya basahi dengan air minum ya. Kemudian pudingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu dan ditunggu hingga benar-benar dingin. Nah, ini pudingnya sudah benar-benar membeku ya. Selanjutnya ini pudingnya akan saya sisir seperti ini, kemudian akan saya keluarkan dari loyangnya. Lanjut, ini akan saya potong menjadi 2 bagian. Kemudian pudingnya ini akan saya lipat seperti ini, lalu akan saya potong-potong sampai menyerupai mie ya. Jadi untuk ukurannya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing ya, lebih halus lebih bagus hasilnya. Nah, jadi ini diulangi sampai semuanya selesai ya. Untuk menghasilkan tekstur mie yang kenyal sebaiknya gunakan Nutrijel plain ya. Jadi jangan menggunakan bubuk agar-agar, karena kalau bubuk agar-agar biasanya teksturnya akan lembut dan mudah hancur. Lanjut, pudingnya ini akan saya sisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, tambahkan dengan 2 sendok makan gula pasir. Lanjut tambahkan 1 sendok teh Nutrijel plain, bisa juga menggunakan bubuk jelly, untuk mereknya bebas. Kemudian tambahkan dengan 200 ml susu cair ya. Lanjut ini diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur merata. Jika sudah, kemudian tambahkan dengan pewarna hitam ya. Ini untuk pewarnanya dimasukkan secara bertahap supaya warnanya bisa menyerupai bakso. Jadi untuk pewarnanya ini totalnya saya menggunakan 3-4 tetes ya. Kemudian pudingnya ini akan saya masak dan dimasak sambil terus diaduk, ditunggu sampai pudingnya mendidih. Jika pudingnya sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Nah, untuk cetakannya ini saya pakai cetakan silikon setengah lingkaran. Untuk yang sebelahnya ini saya pakai tatakan telur yang biasa ditaruh di kulkas itu ya. Lanjut, masukkan pudingnya, ini diisi sampai penuh. Nah, kemudian pudingnya ini akan saya simpan di kulkas, ditunggu hingga benar-benar set. Nah, ini pudingnya sudah membeku, kemudian ini dikeluarkan dari silikonnya. Ini cara mengeluarkannya, cukup dipencet seperti ini aja ya. Nah, ini yang pakai tatakan telur juga mudah banget cara mengeluarkannya. Lanjut, pudingnya ini akan saya potong seperti ini ya, sampai menyerupai bakso. Jadi ini diulangi sampai selesai. Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Siapkan cup, kemudian ini akan saya tambahkan minyak ke dalam cup seperti ini ya. Jadi diisi tidak sampai penuh. Untuk cupnya ini saya pakai ukuran 300 ml ya. Jika mau hasilnya lebih banyak boleh pakai cup ukuran kecil.
Setelah itu kita tata puding baksonya di atas mie-nya seperti ini ya. Jadi ini diulangi sampai selesai. Jika sudah, kemudian ini disisihkan terlebih dahulu. Masukkan 100 gram gula pasir, lalu tambahkan dengan secukupnya vanila. Lanjut, masukkan 1 bungkus bubuk agar-agar bening atau sekitar 7 gram. Lalu tuang 650 ml air. Nah, kemudian ini diaduk-aduk sampai gulanya larut. Jika sudah, ini akan saya masak. Jadi ini pudingnya dimasak sampai pudingnya benar-benar mendidih ya. Jika pudingnya sudah mendidih, kemudian segera matikan apinya. Jadi pudingnya ini harus terus diaduk-aduk terlebih dahulu supaya uap panasnya bisa hilang. Jika uap panasnya sudah benar-benar berkurang, kemudian ini akan saya tuang ke mangkuknya tadi. Jadi ini dituang tidak sampai penuh. Untuk puding beningnya ini disisakan ya, kurang lebih sebanyak 50 ml. Nah, ini puding mie-nya akan saya tata lagi ya supaya lebih rapi. Sebelum pudingnya benar-benar membeku, ini akan saya tambahkan selai stroberi. Jadi selai stroberinya ini sebagai sausnya ya. Nah, ini sisa pudingnya tadi akan saya tambahkan pasta coklat secukupnya ya. Jadi untuk penggunaan pasta coklatnya ini disesuaikan aja ya, asalkan pudingnya sampai menyerupai kecap. Nah, ini pudingnya dimasak kembali sampai benar-benar mendidih. Nah, jika sudah mendidih seperti ini, kemudian segera matikan apinya. Selanjutnya, tuang puding kecapnya di atas permukaan puding beningnya. Ini posisi puding beningnya masih kondisi setengah membeku ya. Jadi diusahakan puding bening atau puding kuahnya ini belum benar-benar membeku ya, supaya hasilnya lebih cantik. Nah, untuk pengganti daun sopnya ini saya pakai daun pandan yang sudah saya gunting halus seperti ini. Untuk penggunaan daun pandannya ini bisa juga diganti dengan daun mint ya. Nah, kemudian pudingnya ini akan saya simpan di kulkas terlebih dahulu supaya lebih dingin dan cepat membeku. Nah, jadi puding baksonya sudah jadi. Ini hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Tampilannya sangat menarik dan mirip banget dengan bakso. Puding ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan karena tampilannya sangat menarik dan cantik. Jika mau dijual, boleh dikemas seperti ini supaya tampilannya lebih menarik. Untuk rasanya ini beneran enak banget, lembut, kenyal, dan juga manisnya pas. Bagaimana, mudah banget kan cara bikinnya? Jadi silahkan dicoba ya resepnya. Terima kasih.